Salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari makalah kelompok kami mengenai konflik dan kekerasan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Adapun kesamaan dari makalah ini, kami mengambilnya dari bidang kekerasan. Kekerasan didefinisikan sebagai suatu perbuatan seseorang ataupun kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain. Kekerasan dalam bahasa Inggris diartikan dalam kata violence, yang artinya bahwa penggunaan kekuasaan fisik hingga dapat melukai orang lain. Menurut Purba, kekerasan adalah tingkah individu yang ditujukan untuk melukai atau mencelakakan individu lain yang menginginkan datangnya tingkah laku tersebut. Adapun faktor kekerasan ini karena adanya konflik yang tidak dapat diselesaikan ataupun emosi yang memuncak. Kekerasan yang terjadi di lingkungan saya itu adalah kecelakaan yang terjadi di Jalan Simanindo kilometer 1 Desa Nita pada Sabtu 12 Februari 2022 lalu, tepatnya pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan ini terjadi karena adanya seorang pengendara bermotor yang berupaya untuk menyalip jalan dari pengendara lainnya. Hingga akhirnya adanya senggolan antara motor tersebut yang mengakibatkan kedua motor tersebut terjatuh. Kejadian ini tergolong ke dalam kecelakaan ringan karena tidak menyebabkan adanya korban jiwa dan hanya luka ringan saja pada salah seorang pengendara. Akibatnya, kecelakaan ini menarik perhatian masyarakat dan sempat berusaha untuk menolong kecelakaan tersebut. Kejadian ini termasuk ke dalam kekerasan karena adanya segelintir kata yang dilontarkan oleh salah seorang pengendara seperti sebuah ancaman atau tekanan yang ditujukan kepada pengendara lainnya pasca kejadian tersebut. Berdasarkan jenisnya, kejadian ini termasuk ke dalam kekerasan psikologis karena kekerasan ini dilakukan secara langsung dan ditujukan kepada kejiwaan ataupun mental orang lain yang pastinya menimbulkan rasa sakit ataupun ketidakenakan pada kejiwaannya. Kekerasan ini dengan cepat mendapatkan mediasi dari masyarakat setempat dengan upaya melerai pengendara tersebut untuk mencegah adanya kekerasan fisik. Kedua pengendara ini mendapatkan nasihat dari warga setempat agar segera berdamai dan saling memaafkan, walaupun seperti ada unsur ketidakikhlasan pada salah seorang pengendara. Menurut saya, proses penyelesaian kekerasan sesuai dengan realita ini sudah tepat karena memang sudah seharusnya untuk menjalin kehidupan yang rukun. Kekerasan merupakan hal yang tidak lain diterima. Kekerasan yang disabawakan adalah kekerasan dalam rumah tangga. Sebuah kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di tempat saya yaitu Desa Tanjung Bunga. Kekerasan ini dialami langsung oleh saudara EN 39 tahun dengan lokasi kejadian di rumah dari orang tua saudara EN. Awal timbulnya kekerasan ini didasari karena adanya permasalahan ekonomi yang menimbulkan konflik yang sangat membesar. Namun, puncak dari kekerasan tersebut terjadi pada hari Jumat 14 Januari 2022 sekitar pukul 22.30 WIB. Kasus ini berlangsung saat saudara LG 41 tahun pulang dari kedai dalam keadaan mabuk. Si pelaku langsung berbicara kasar terhadap anak maupun istrinya dan marah-marah. Dan akhirnya ia menimbulkan kekerasan. Ia juga memukul istrinya dengan menggunakan kayu sehingga mengalami luka-luka pada bagian tubuhnya. Kejadian ini disaksikan langsung oleh ketiga anaknya. Kasus ini sebenarnya sudah sering terjadi, bahkan sudah berulang kali. Namun kasus ini diketahui ketika korban bercerita kepada saudaranya, sehingga pihak keluarga menuntut pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu sendiri. Kekerasan ini tidak hanya menimpa korban secara langsung, tetapi juga menimpa anggota keluarga yang lainnya. Misalnya, dampak dari kekerasan tersebut. Yang pertama, dampak buruk terhadap anaknya, di mana si anak akan mengalami rasa trauma, takut, dan juga menimbulkan kebencian yang dapat menjadi benih-benih dendam terhadap ayahnya. Yang kedua, retaknya hubungan kekeluargaan, di mana pihak keluarga dari saudara EN dan juga pihak keluarga dari saudara LG tidak terjalin hubungan kekeluargaan yang baik. Yang ketiga, terjadinya broken home. Jika terjadi broken home akan mengakibatkan kurangnya komunikasi antara anak dan ayahnya dan juga berkurangnya rasa kasih sayang dari orang tua. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya KDRT tersebut. Yang pertama, meningkatkan komunikasi dengan keluarga. Yang kedua, memahami sikap anggota keluarga. Yang ketiga, meningkatkan perekonomian, di mana masalah yang disebabkan ini adalah didasari karena adanya faktor konflik perekonomian. Yang keempat, memperkuat fondasi rumah tangga. Yang kelima, mendekatkan diri kepada Tuhan.
Upaya yang dilakukan untuk mengakhiri keadaan tersebut dilakukan secara kekeluargaan dan berdamai. Dan menurut saya, upaya tersebut dalam melakukan kasus tersebut tidaklah tepat, karena kasus tersebut sudah berulang kali terjadi dan dilakukan dengan secara kekeluargaan, namun tidak memberikan efek jerak. Dan menurut saya, upaya untuk menyelesaikan kasus tersebut dibawa melalui pengadilan, di mana ketika dibawa ke pengadilan, maka pelaku akan memberikan efek jerak dan tidak akan mengulangi kesalahannya. Sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. Masalah yang saya ambil yaitu konflik dan kekerasan dalam keluarga. Penyebab konflik yang terjadi antara suami dan istri ini yaitu karena adanya sikap saling menyalahkan atas gagalnya anak pertama mereka dalam hal sekolah. Anak mereka berbohong. Dia mengatakan bahwa dia selalu masuk kuliah, nyatanya dia tidak pernah masuk kuliah. Uang kuliah yang dikirim dihabiskan entah kemana. Dia juga mengatakan kepada orang tuanya bahwa dia akan PKL, nyatanya tidak ada. Maka dari itu si suami menyalahkan si istri. Ia mengatakan bahwa si istri salah cara atau kurang baik dalam mendidik anak. Selain karena itu, si suami juga mengatakan bahwa seluruh kekayaan yang mereka punya sekarang merupakan hanya hasil kerja si suami. Maka terjadilah perselisihan antara si suami dan si istri. Solusi atau cara penyelesaian konflik tersebut, solusi yang dilakukan pada saat itu adalah melerai mereka dengan mengajak si istri keluar dari percekcokan tersebut sebelum terjadinya kekerasan lebih lanjut. Menurut saya, solusi tersebut merupakan solusi yang baik, namun untuk sementara, demi terhindarnya si istri dari kekerasan. Besoknya si istri dibujuk untuk pulang dan menyelesaikan masalah mereka dengan bicara baik-baik atau dengan kepala dingin. Menurut saya, solusi terbaik adalah menyelesaikan masalah yang terjadi dengan kepala dingin, tidak saling menyalahkan satu sama lain, tetapi lebih saling menguatkan atas masalah dalam keluarga mereka. Rumusan masalah. Dalam hidup bertetangga pastinya sering terjadi konflik dan kekerasan. Salah satunya adalah konflik perebutan lahan dan wilayah tanah yang mengakibatkan kekerasan fisik. Oleh karena itu, fokus masalah saya pada teks laporan kali ini adalah konflik antar tetangga mengenai perebutan lahan tanah dan kekerasan, yaitu kekerasan fisik. Tujuan penelitian saya ini kali ini adalah untuk membentuk sebuah teks laporan sederhana yang bertema konflik dan kekerasan fisik di lingkungan sekitar, sekaligus untuk melengkapi tugas sosiologi sebagaimana yang telah ditentukan oleh guru pembimbing, yaitu Ibu Eve. Isi: konflik antara tetangga atau antar lingkungan sekitar adalah sebuah hal yang wajar terjadi. Salah satu konflik sekaligus kekerasan yang terjadi di wilayah saya adalah konflik perebutan wilayah tanah yang sampai menyebabkan kekerasan satu sama lain antara pihak yang berkonflik. Hal ini diawali dengan salah satu tetangga saya yang ingin membangun sebuah bangunan yang berbatasan dengan wilayah sawah atau lahan sawah orang lain, tetapi mungkin ada kesalahan pengukuran lahan, sehingga membuat orang yang punya lahan sawah ini merasa marah dan jengkel terhadap tetangga saya yang sedang membangun bangunan atau rumah tersebut. Hal itu membuat konflik antara keduanya karena kedua belah pihak yang berkonflik tersebut tidak mau memecahkan masalah dengan kepala dingin. Hal itu juga membuat mereka melakukan kekerasan fisik satu sama lain antara kedua belah pihak. Hal ini membuat banyak warga sekitar yang terlibat dan mencoba untuk meleraikan dan menyelesaikan konflik dan kekerasan tersebut. Penyelesaian masalah yang dilakukan terhadap konflik dan kekerasan tersebut. Awalnya kepala desa menyarankan untuk membawa permasalahan ini ke hukum dan pihak yang berwenang. Tetapi setelah didiskusikan lebih lanjut, ternyata kedua belah pihak yang berkonflik tersebut lebih memilih untuk menghindari jalur hukum karena akan terkesan lebih rumit dan lebih memilih untuk berdiskusi dan menyelesaikan masalah tersebut dengan kepala dingin. Penyelesaian menurut saya, sebaiknya masalah ini diselesaikan dengan kepala dingin saja, karena masalahnya hanya kesalahan sedikit pengukuran tanah saja, hanya sepanjang 1 meter. Nah, akhir dari masalah ini, pada akhirnya masalah tersebut berhasil selesai, di mana pihak yang membangun bangunan tersebut membongkar pondasi bangunannya dan membangun lagi bangunannya sesuai dengan ukuran tanah yang ia miliki. Sehingga pihak pemilik lahan pun tidak marah lagi kepada si pihak yang membangun bangunan tersebut. Dan pada akhirnya kedua belah pihak memutuskan untuk damai dan meminta maaf satu sama lain. Dan pada akhirnya mereka bahkan memutuskan untuk mengadakan acara makan bersama sebagai ucapan permintaan maaf. Penutupan dan kesimpulan. Kesimpulan dari konflik dan kekerasan tersebut adalah konflik tersebut merupakan salah satu contoh dari konflik pribadi dan termasuk kekerasan fisik. Perdamaian dari konflik tersebut termasuk kepada perdamaian negatif karena kedua belah pihak tersebut dipaksa berdamai oleh kepala desa agar tidak sampai ke meja hijau atau hukum atau pengadilan. Sekian dan terima kasih.
Hasil dari konflik dan kekerasan ini pastinya menimbulkan perdamaian. Untuk itu, marilah sama-sama menghargai sesama agar tercipta lingkungan yang rukun. Apabila teman-teman ingin memberikan pertanyaan, saran ataupun kritik, boleh disampaikan di kolom komentar. Terima kasih.